warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ketua. Silakan Ketua untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Nama saya Kurniawan Haris Munandar, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Angkatan 2017. Sekian, Bre. Siap, terima kasih Ketua. Nah, mungkin yang pertama kita akan berdialog dulu sama Ketua Haris dari Ketua BEM FKIP. Dari BEM sendiri akan ngeluarin pertanyaan mungkin ya. Kita berdialog soal yang tema di mana dialog mahasiswa. Nah, aku pun sudah ngasih sedikitnya tor kepada Ketua sendiri, yang di mana istilahnya melemparkan bola panas ke Ketua dan nantinya bisa kita argumentasikan dengan pandang baik itu dari Ketua sendiri ataupun dari saya sendiri perihal kelembagaan dan isu-isu nasional. Kita akan ngebahas dulu soal yang dimana kan sekarang fakultas dan universitas ini hampir semua lembaga lah ya, hampir semua lembaga yang aku amini dan Ketua juga mungkin amini sedang dalam masa yang emang sulit, di mana kita berlembaga dihadang atau dibatasi dengan keadaan yang emang gak memungkinkan, yaitu adanya COVID-19. Nah, mungkin dari Ketua sendiri, seperti apa pandangan ini dan bagaimana menanggulanginya terhadap kelembagaan yang sekarang emang lagi dihalangi oleh COVID-19. Silakan Ketua. Memang kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau bilang apa, COVID-19 udah terjadi, mau dibilang nyesal juga nggak bisa ya, Pres. Dan ya. Proker di kelembagaan juga saya belum ada melakukan apa-apa seperti mapping nggak. Jadi yang namanya juga di atas. Jadi kita dalam berlembaga ini ya cuma kenal aja, Pres. Saya takut, Pres. Nah, Medan, ruang kota kemana-mana, takutnya mereka yang terjangkit COVID. Kita lagi yang tanggung jawab. Punya di situ sih, Pres. Jadi sabar aja deh. Nunggu COVID. Itu, Pres. Oke, mungkin kita sebagai lembaga tidak bisa berbuat banyak gitu terhadap keadaan, apalagi universitas yang memang skalanya lebih besar daripada kita, wewenangnya lebih besar. Mereka pun terpaksa untuk merumahkan perkuliahan gitu. Dalam artian perkuliahan yang biasanya dikelaskan sekarang dirumahkan gitu lewat daring, lewat sistem online, WA, Zoom dan yang lain-lain. Nah, bahkan kegiatan BMU sendiri yang seharusnya melibatkan mahasiswa banyak malah menjadi daring juga gitu kan. Nah, mungkin hampir sama lah ya pandangannya terhadap situasi sekarang, kelembagaan itu harus seperti apa dan bagaimana, mungkin agak sulit juga, karena kegiatan-kegiatan juga pasti konsepnya daring semua ya, dari FKIP. Daring semua, banyak terhalangnya lah. Ringan, banyak, Pres. Jadi kita bisa buat apa, Pres? Ya. Harus seperti apa lembaga ke depannya. Nah, dari sini aku pun ingin misalnya bertanya juga kepada Ketua. Ketua sendiri dalam berlembaga di BEM FKIP tentunya bakal banyak mengalami hambatan dan permasalahan, baik itu dari mahasiswa ataupun dari fakultas sendiri. Nah, kemarin kan banyak sekali isu-isu soal UKT, soal sendiri, karena memang baru pertama kali mendapatkan isu seperti ini, permasalahan seperti ini, yang dimana keadaan juga tidak memungkinkan untuk kita bisa mengadvokasi kawan-kawan yang lainnya. Nah, ini dari Ketua Haris sendiri seperti apa nih? Istilahnya terobosan baru atau punya langkah tersendiri gitu dari Ketua Haris? Tapi syukurnya di FKIP untuk kota atau semacamnya tidak ada keluhan, Pres. Terima kasih sebelumnya. Dapat semua. Ya.
Dapat semua. Alhamdulillah. Kang, aman Kang. Oh syukur, udah dapat. Ketua DPM FKIP juga aman Riz. Oke, syukur. Jadi ya nggak ada halangan sih Pres. Mungkin fakultas lain yang belum kebagian Pres. Kali kita Buana dapat kayak gitu wajar sih Pres. Banyak Ya. keterlambatan wajar aja, tapi ya semoga mahasiswanya memaklumi lah. Langkah awal ketika ada permasalahan isu soal UKT dan kuota, karena mungkin dari ketua sendiri tadi sudah menyampaikan sedikitnya soal permasalahan-permasalahan di fakultas, soal UKT baik SPP atau kuota. Nah, di sini mungkin karena banyak sekali permasalahan, banyak sekali isu-isu yang muncul dari bawah. Mungkin dari ketua sendiri punya cara tersendiri buat istilahnya, ya menurut saya sih perlu adanya peraturan atau yang bersifat universal gitu di Universitas Tulang Buana sendiri. Nah, menurut ketua seperti apa itu? Kalau memang masuk akal tidak merugikan mahasiswa, saya setuju aja. Tapi kalau merugikan, tidak masuk akal, ya nggak mungkin kita terima. Apalagi cuma menguntungkan satu orang mahasiswa, bisa dimengerti lah maksud saya Pres. Menguntungkan satu orang mahasiswa peraturan seperti itu. Janganlah kita mahasiswa juga harus membela kawan-kawan juga yang lain. Nah, mungkin dari saya sendiri punya pandangan seperti ini ketua, karena mungkin keadaan seperti ini tidak kunjung membaik dan permasalahan-permasalahan yang sudah beberapa bulan ini tuh tidak diselesaikan gitu dengan kedua belah pihak, baik itu pihak mahasiswa maupun itu pihak universitas. Nah, dari pandangan aku sih perlunya ada peraturan khusus gitu mengenai keadaan seperti ini, terutama dalam bidang akademis perkuliahan, seperti kelas-kelas, seperti UKT, kuota, dan lain-lain, kan ini perlu dibahas juga. Karena mungkin sedikitnya kita tidak menikmati sarana dan prasarana di kampus juga kan. Mungkin ketua juga pasti pemahaman kan soal itu. Nah, di sini kan nggak ada peraturannya nih. Soal masuk kampus juga kan masih istilahnya masih ngawang-ngawang gitu. Harus pakai surat atau enggak. Terus harus ngomongin ke dekan atau enggak. Karena emang aku lihat beberapa dari kawan-kawan mahasiswa lain juga ada yang istilahnya masih bandel dan peraturannya juga tidak terlalu ketat. Ya, setiap peraturan kan harus ada konsekuensi atau hukuman ketika ada yang melanggar gitu. Nah, di sini kan masih ngawang-ngawang gitu, nggak ada peraturan tertulisnya harus seperti apa. Mungkin dari saya sendiri sebagai BEM Universitas, memandang ini sebuah jalur khusus gitu. Ketika keadaan seperti ini sedang terjadi, yang turun itu harusnya rektorat gitu. Dalam artian bukan berarti turun ke lapangan, tapi lebih mengambil sikap tegas soal peraturan yang harus istilahnya dikeluarkan oleh universitas, oleh pihak rektorat terhadap mahasiswa dan kampusnya tersendiri. Mungkin seperti itu ketua. Nah, ketua punya pandangan lain nggak soal istilahnya apa yang tadi dari sudut pandang aku? Ya, mungkin hampir sama sih Pres. Hampir sama sih kayak Pres pikirin. Kita tidak menikmati tapi UKT full. Tapi kalaupun dibuat peraturan tertulis kayak gitu Pres, tapi kita udah bayar UKT. Mungkin bisa tahu. Sama sih Pres, nggak berbeda gitu. Tapi paling dia ngasih kita kompensasi ya, karena kita juga udah bayar UKT kan, udah bayar UKT full, tidak mungkin juga UKT kita balik Pres, tidak bayar UKT sama sekali pun rasanya juga Pres, juga mikirkan gitu juga Pres. Yang egois lah kita sebagai mahasiswa. Untuk kompensasi mungkin itulah Pres. Sudah tergambar depannya aku juga untuk terakhir daripada obrolan kita sekarang, bukan berarti juga apa yang kita sekarang pikirkan juga harus dilakukan gitu oleh kawan-kawan ataupun pihak universitas. Ini hanya sebuah pandangan saja terhadap permasalahan sekarang yang sedang terjadi di antara kita gitu, yang sama-sama kita
rasakan, mungkin seperti itu. Nah, untuk terakhir, Ketua mungkin terima kasih untuk Ketua Haris yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, yang meskipun kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, tapi sudah jadi kebanggaan untuk saya karena saya bisa bertemu langsung sama Ketua BEM FKIP, Ketua Haris. Terima kasih Ketua. Selebihnya apabila ada salah-salah kata atau sikap yang kurang, silakan dari Ketua ada tambahan. Tambahan yang mungkin semangat terus untuk kita keluarga mahasiswa Universitas Ramang Buana, walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan kegiatan, yalah pasti ada yang dan terima kasih Pres. Oke, siap. Terima kasih Ketua. Mungkin kita akhiri obrolan kita pada hari ini. Nanti kita bakal upload juga di YouTube sama di GBM. Ya, Pres. Nanti aku akan share juga ke Ketua sama kawan-kawan. Ya, sebelum kita menutup. Yep. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Yuk, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pres, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.